Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ini suatu riwayat bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah dan Aisyah yang sudah bersuami istri menerima tamu seorang wanita. Wanita itu mengeluhkan tangan kanannya yang satu ternyata lumpuh, pekle istilahnya, tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Kemudian dia datang kepada Aisyah dan Rasulullah, minta agar Rasulullah mendoakan kepada wanita itu. Maka Rasulullah menanyakan sebab musabab, mengapa tangannya yang bagus, tangannya yang elok dan utuh sempurna tiba-tiba menjadi tidak normal. Barangkali ketindihan waktu itu bicara, enggak Rasulullah, tapi sungguh tolong direnungkan apa yang terjadi. Apa faktor mimpi saya tadi malam ya Bu? Boleh jadi, coba silahkan bercerita. Maka wanita itu pun menceritakan mimpinya. Dia menceritakan bahwa saat itu hari kiamat sudah terjadi. Dia bertemu dengan ibunya di alam neraka yang dalam keadaan sedang disiksa oleh malaikat. Wahai ibu, kenapa kau Bu sampai begini keadaanmu? Tubuhmu menjadi hitam kusam, badanmu yang dulu gemuk sekarang menjadi kurus kerempeng macam ini. Oh ibuku, mengapa engkau Bu? Ibu menjawab, wahai anakku, beginilah nasib seorang hamba Allah yang banyak dosa. Sekarang ini kamu ada di alam neraka, kamarnya ibu. Saya sedang disiksa dengan penderitaan yang sangat berat, sehingga tubuh saya menjadi kering, kerontang, kurus, dan wajahnya pun seperti ini. Nah kenapa? Yaitu siksa Allah. Tapi alhamdulillah nak, sekarang saya mendapat keringanan. Karena apa? Dua hal. Satu, saya ketika hidup pernah bersedekah. Hanya itu saja. Sedekahnya 2 kali. Yang satu, saya sedekah dengan kain selendang ini. Ini dulu adalah kain jarik saya yang saya sobek separuh dan sebagian saya berikan pada fakir, pada orang miskin gelandangan yang pakaiannya compang-camping tidak karuan. Bismillahirrahmanirrahim, ini Bu, tolong dipakai. Saya pakaikan. Dan yang satu ini adalah sekerat daging yang dulu saya berikan pada fakir miskin ketika di dunia. Dan ternyata nak, yang namanya sedekah itu betul-betul istimewa. Di akhirat ini keduanya itu sangat berfungsi bagi saya. Saya sedang disiksa di neraka di kamar saya. Tapi selai kain ini nak bisa melindungi saya, menjadi tirai terhadap api neraka. Kalau saya bagian bawah saya berturut ke bawah itu panas, saya tutupkan. Maka bagian perut pun menjadi dingin dan reda. Tapi bagian atas, perut ke atas tetap panas nak. Maka saya angkat lagi kain itu ke atas sehingga menutupi wajah saya, dada saya sampai pusar. Pusar ke atas terasa dingin, tapi pusar ke bawah terasa panas. Saya turunkan lagi nak ke bawah, demikian terus berulang kali. Sehingga saya tidak begitu tersiksa dengan kakak saya. Dan yang satu ini adalah daging sekerat yang saya berikan pada fakir miskin yang meminta-minta. Ternyata nak, sekerat daging ini menjadi makanan dan minuman saya. Kalau saya haus, saya kepah-kepah dengan gigi saya dan mulut saya. Sehingga saya pun terhindar dari kehausan. Ketika saya lapar, sekali lagi saya kunyah-kunyah daging itu menjadi saya kenyang dan tidak lapar. Demikianlah saya nak. Bagus. Jangan lupa ya nak, besok kalau masih hidup di dunia, Anda sedekah, Anda masih punya peluang. Ya Bu, lah Bapak di mana Bu? Bapakmu di surga. Bapak nggak pernah sini Bu? Ya nggak bisa nak,
Di surga itu tidak bisa menerangkan neraka. Kalau surga dan surga bisa, tapi neraka dan neraka juga nggak bisa. Saya di sini, wah kebangetan Bapak. Juga bukan nggak kebangetan, karena memang pahalanya masing-masing. Maka sahabat, maka sahabat. Yang saya lakukan dulu seperti itu, yang saya peroleh sekarang seperti ini. Bapak peroleh seperti itu dulu loh, pemurah. Ya dia dapat di surga. Apa Bapak nggak pernah nengok sini? Ah jangankan nengok, nggak boleh. Ini bukan dunia, nah ini surga dan neraka, beda. Saya mau ke surga Bu, nengok Bapak. Ya sana. Maka anak itu terus terbang ke tinggi, masuk surga dan ketemu dengan bapaknya. Dan bapaknya ternyata di sana menjadi panitia penjaga minuman dari Telaga Muhammad yang diberikan pada penghuni surga yang berhak, sehingga dia tidak merasa kehausan lagi. Maka anak ketemu dengan ayahnya dan wah Bapak alhamdulillah Bapak di surga. Loh kamu nak anakku perempuan yang kenapa bisa di sini? Ini kan belum kiamat. Iya Pak, alhamdulillah saya bisa ke sini. Pak, dapat salam dariku. Loh, ibumu di neraka sana? Kenapa? Ya dapat salam. Apa Bapak nggak pernah? Ya nggak bisa nih anak. Kamarnya sendiri-sendiri lah maka sahabat. Lalu, lah Bapak di sini jaga minuman. Penghuni surga, ini minumannya. Mbak satu gelas Pak, kadang dikirimkan untuk ibu di neraka. Nggak bisa. Kalau kamu silaturahmi ke sini yang baik dengan saya, oke, saya terima. Tolong catat bahwa amal di dunia adalah merupakan tanaman terhadap amal akhirat nanti. Pahalanya akan berganti pada kamu, terutama banyak sedekah, banyak sedekah. Nah, saya ini banyak sedekah, insya Allah apa adanya yang saya miliki dan ikhlas saya laksanakan. Ya, kalau minuman itu entah satu gelas atau ibu bisa nggak Pak? Nggak bisa. Tidak bisa minuman itu dibawa ke mana-mana selain di surga. Kamu maju bentar. Ayahnya pergi, bentar keluar. Nah, sementara anaknya timbul niat jahatnya. Dia mengambil satu gelas air Telaga Muhammad di surga. Dibawa turun ke gaban sering. Maka sampailah ke neraka dan bertemu ibu. Bu, ini dapat paket dari Bapak minuman surga. Loh, kok bisa? Iya ini istimewa Bu, silahkan diminum. Maka ibu itu pun segera meminumnya air Telaga Muhammad di surga itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika ibu tidak minum mengucapkan kalimat Bismillah, ternyata gagal. Bismillah. Tiba-tiba gelas yang dia pegang adalah hancur berantakan, tar, dan airnya pun muncrat. Maka anak itu bercerita bahwa ia pun mimpinya selesai. Rasulullah Masya Allah, Rasulullah bersama Masya Allah. Ini betul-betul hidayah pada Anda. Tolong laksanakan amanah Bapak Ibu. Mungkin inilah yang menyebabkan kamu semacam ini. Coba saya doakan. Maka Rasulullah mendoakan wanita itu dan wanita itu pun segera sembuh karena izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.